Pembelajaran matematika inklusif serta isu gender dan equity dalam pendidikan matematika. Kelompok 5. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pendidikan tidak hanya sebatas transfer of knowledge saja. Perkembangan paradigma pendidikan yang lebih humanisme, dengan lahirnya pendidikan yang merdeka belajar memberikan peluang bagi semua anak dalam mendapatkan pendidikan yang bermakna. Menurut Albert Einstein, semua orang adalah jenius. Namun jika Anda memandang seekor ikan berdasarkan kemampuan memanjat pohon, maka selamanya ikan itu akan merasa bodoh karena tidak bisa memanjatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi dan bakatnya masing-masing sesuai dengan bagaimana dan di mana manusia tersebut memperoleh pengalaman dan kematangan berpikir. Ada 4 model strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten, isi, berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Guru menyediakan bahan dan alat sesuai kebutuhan belajar murid, berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar. Contoh, menggunakan bahan bacaan dengan berbagai tingkat keterbacaan, atau menyajikan ide melalui sarana pendengaran dan penglihatan. 2. Diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Contoh, menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, atau membuat agenda individual untuk murid, memvariasikan lama waktu penyelesaian tugas. 3. Diferensiasi produk, merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid, yang memiliki wujud, misalnya, karangan, pidato, rekaman, diagram. Selain 3 strategi, ada 4 komponen yang dapat dimodifikasi. 1. Isi, konten, apa yang dipelajari siswa, berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran yang dimodifikasi berdasarkan gaya belajar dan kondisi siswa. 2. Proses, bagaimana siswa mengolah ide dan informasi, dan bagaimana interaksi ini menentukan pilihan belajar siswa. 3. Produk, bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari, yang juga ditentukan oleh gaya belajar siswa. 4. Lingkungan belajar, cara siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran, termasuk iklim kelas, aturan, penataan furnitur, dan prosedur. Tujuan implementasi pembelajaran ini secara khusus adalah untuk 1. Membantu semua siswa dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh siswa. 2. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 3. Menjalin hubungan harmonis antara guru dan siswa. 4. Membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri, sehingga terbiasa dan menghargai keberagaman. 5. Meningkatkan kepuasan guru karena merasa tertantang untuk mengembangkan kemampuan mengajarnya dan menjadi lebih kreatif. Prinsip dasar, guru harus terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana siswa belajar untuk menyusun rencana yang sesuai. Prinsip lainnya mencakup menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa, pengelompokan yang fleksibel, kolaborasi guru, dan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi. Peran guru berperan sebagai pelatih atau mentor dan memiliki peran untuk menilai kesiapan siswa melalui berbagai cara, membaca dan menafsirkan minat dan preferensi belajar siswa, membuat berbagai cara agar siswa dapat mengumpulkan, mengeksplorasi, dan memiliki ide. Memberikan tanggung jawab penuh kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelajaran matematika inklusif mengacu pada praktik pendidikan yang merangkul semua siswa, termasuk mereka dengan beragam kemampuan, gaya belajar, dan latar belakang budaya. Menurut National Council of Teachers of Mathematics, NCTM, pendidikan matematika yang inklusif harus menekankan pada keterlibatan aktif semua siswa dalam memahami konsep-konsep penting dalam matematika. Pembelajaran inklusif tidak hanya fokus pada siswa dengan keterbatasan fisik atau intelektual, tetapi juga pada siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar, perbedaan bahasa, dan masalah sosial ekonomi yang memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan berkualitas. Dalam pendekatan ini,
Guru berperan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong keterlibatan setiap siswa secara penuh, menghargai keragaman, dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Manfaat pembelajaran matematika inklusif: memperluas akses terhadap pembelajaran, meningkatkan rasa percaya diri siswa, mengurangi kecemasan terhadap matematika, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, membantu pencapaian akademik yang lebih baik. Ada juga strategi pembelajaran matematika inklusif: diferensiasi pengajaran, penggunaan teknologi asistif, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kontekstual, pemberian dukungan emosional. Selain itu ada juga tantangan pembelajaran matematika inklusif. Yang pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Kedua, kurangnya pelatihan guru. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa yang signifikan. Solusi untuk mengatasi tantangan pembelajaran inklusif: memberikan pelatihan inklusif untuk guru, penggunaan pendekatan berbasis teknologi, penerapan kurikulum yang fleksibel, membangun kesadaran akan keberagaman, keadilan akses pendidikan. Pemerataan pendidikan berarti memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan yang bermutu tinggi, terlepas dari status sosial ekonomi, jenis kelamin, ras, atau geografi mereka. Pemerataan ini bertujuan untuk membangun potensi manusia, mendorong mobilitas sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Akan tetapi masih ada tantangan dan hambatan utama meskipun didukung luas. Pemerintah pendidikan di Indonesia masih menghadapi tentara besar. Seperti ketimpangan regional, kesenjangan kualitas pendidikan di desa dan di kota, kualitas tidak merata, keterbatasan sumber daya, dan kualitas SDM yang rendah di beberapa provinsi. Upaya dan inisiatif pemerintah. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah sistemik untuk mendorong pemerataan pendidikan. 1. Program dukungan. Pemerintah telah menetapkan program dukungan keuangan seperti Program Indonesia Pintar, PIP, dan Bantuan Operasional Sekolah, BOS, untuk kelompok berpenghasilan rendah. 2. Peningkatan mutu guru. Peningkatan kualitas guru merupakan argumen kunci dalam pemerataan, sebab kualitas siswa dan pengajaran sangat bergantung pada pendidik yang berkualitas dan mampu berpikir kreatif. 3. Zonasi daerah. Pemerintah menerapkan sistem zonasi daerah melalui Permendikbud untuk memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan memungkinkan anak-anak bersekolah di lokasi terdekat. Perspektif gender dalam pembelajaran matematika. Perbedaan gender memengaruhi tidak hanya kemampuan, tetapi juga cara siswa memperoleh pengetahuan matematika. Terdapat pandangan yang mengatakan perempuan kurang berhasil dalam matematika dibandingkan laki-laki, dan perempuan lebih tertarik pada hal yang praktis daripada teoritis. Namun, penelitian menunjukkan tidak sedikit siswa perempuan yang sukses di bidang matematika. Tapi biasanya gender seringkali membentuk sifat atau karakter secara sosial dan kultural yang menguntungkan kaum laki-laki dan merugikan kaum perempuan. Ini terjadi melalui sosialisasi di keluarga dan sistem pembelajaran di sekolah. Gender ditemukan dalam buku ajar yang syarat nuansa bias, dan penokohan perempuan sebagai sosok lemah lembut, sementara laki-laki sebagai pemimpin atau kuat. Perbedaan strategi belajar berdasarkan gender. Perempuan, female, cenderung unggul dalam kemampuan komunikasi, verbal, matematis, dan menggunakan petunjuk verbal, penyelesaian logis deduktif, algoritma tahap demi tahap. Sedangkan, laki-laki, male, cenderung unggul dalam kemampuan visual spasial, penglihatan keruangan, dan lebih suka menggunakan petunjuk gambar, visual, solusi spasial, untuk memecahkan masalah matematika. Kemampuan dan hasil belajar. Tingkat kemampuan, analisis terbaru dari penelitian internasional menunjukkan bahwa kemampuan matematika perempuan di seluruh dunia tidak lebih buruk daripada kemampuan laki-laki. Sehingga penting untuk memasukkan lebih banyak aktivitas spasial dalam kurikulum untuk mengembangkan kemampuan tersebut pada semua siswa. Peran guru dan lingkungan. 1. Guru sebagai agen perubahan. Guru harus menjadi agen perubahan yang menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender. 2. Kebutuhan.
Diperlukan standarisasi buku ajar yang berwawasan gender dan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin, agar siswa laki-laki dan perempuan tidak lagi takut atau cemas terhadap matematika. 3. Kesetaraan. Kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak sejak dari lingkungan keluarga, dengan orang tua yang saling melayani dan menghormati. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.